Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Videntia Hulu di Prof. Binsaro Channel. Jadi di sini teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai skema penentu kelulusan untuk P3K tahun 2023 ini. Jika seandainya nilai seluruh peserta itu adalah sama dan ini adalah berlaku untuk semua jurusan, jadi nanti kira-kira seperti apakah skema dalam menentukan siapakah yang lulus untuk mengisi formasi tersebut jika misalnya nanti nilai akhir daripada seluruh peserta itu adalah sama. Jadi untuk itu simak terus video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Jadi di sini teman-teman, kita selalu kembali pada peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, di mana ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mengenai mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023. Memang pada dasarnya dulu untuk menentukan kelulusan maka ada yang lebih diutamakan, kemudian juga nanti kalau misalnya masih ada formasi kosong maka barulah diisi oleh pelamar-pelamar yang lain. Dimana sesuai dengan yang telah kita sampaikan sebelumnya pada video-video yang sebelumnya teman-teman, bahwa sebenarnya yang paling diprioritaskan atau yang lebih diutamakan dalam hal penempatan itu adalah mereka yang P1 atau yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 kemarin. Namun nanti jika misalnya masih terdapat formasi maka barulah diisi oleh pelamar khusus yang terdiri dari THK2 dan juga guru honorer yang memiliki masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun. Kemudian nanti kalau misalnya sudah diisi dan ternyata masih ada formasi yang kosong, belum ada diisi oleh pelamar, maka nanti akan diisi oleh pelamar umum teman-teman. Jadi di sini pelamar umum itu terbagi dua, mungkin kita sudah tahu semua. Yang mana yang pertama itu adalah mereka lulusan PPG, kemudian juga mereka yang mengajar di sekolah negeri dan juga swasta yang masa kerjanya itu kurang dari 3 tahun. Jadi sebenarnya seperti itulah skema penentu kelulusan untuk P3K Guru tahun 2023 ini. Dan sekarang juga kita akan kembali pada pertanyaan teman-teman, jika misalnya seluruh peserta itu memiliki nilai yang sama, jadi kira-kira siapa yang akan dipilih untuk mengisi formasi tersebut teman-teman. Jadi di sini nanti yang kami sampaikan ini bahwa berlaku untuk semua jurusan, baik itu nanti tenaga guru, kemudian juga tenaga teknis dan juga tenaga kesehatan. Walaupun nanti di sini kami mau jelaskan mengenai mekanisme seleksi P3K guru, tetapi ini hanya untuk guru saja. Tetapi nanti video yang akan kita buat ini teman-teman, atau skema penentu kelulusan ini nanti teman-teman, ini adalah berlaku untuk semua jurusan, mulai dari teknis, kesehatan dan juga keguruan. Nah, jadi di sini teman-teman silakan diperhatikan video berikut ini, kira-kira seperti apakah skema dalam menentukan siapakah yang berhak mengisi formasi jika mereka memiliki nilai yang sama. Jadi di sini teman-teman saya sudah membuat sebuah peta konsep supaya nanti tujuan saya di sini adalah supaya skema ini bisa lebih mudah untuk dipahami oleh teman-teman semua. Jadi di sini kita menganggap dulu bahwa peserta itu adalah memiliki nilai yang sama atau total nilai akhir daripada perolehan skor yang telah mereka dapatkan ketika mengikuti seleksi teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman, yang pertama sekali dulu, jika misalnya mereka memiliki nilai akhir yang sama atau total nilai akhir mereka itu sama, maka yang lebih diperhatikan dulu adalah nilai teknis. Jadi dipilih nanti di antara peserta itu siapakah kira-kira yang memiliki nilai teknis yang lebih tinggi. Kita sudah tahu bahwa jenis tes yang mereka ikuti itu adalah yang pertama kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial dan sosial kultural, kemudian wawancara. Jadi nanti kalau misalnya mereka memiliki nilai yang sama, maka dilihat dulu nilai teknisnya siapa yang lebih tinggi teman-teman. Kemudian diteruskan kalau misalnya mereka masih memiliki nilai yang sama di bidang teknis teman-teman, jadi baru
barulah dilihat nanti nilai manajerial sosiokultural. Jadi di sini nanti teman-teman nilai ini digabung antara manajerial itu dengan sosiokultural. Jadi kalau misalnya masih sama nilai mereka ini teman-teman, barulah diperhatikan nilai wawancara mereka ketika mengikuti seleksi P3K 2023 ini. Jadi di sini kalau misalnya sampai di tahap ini di nilai wawancara itu mereka masih sama nilainya teman-teman, maka kemudian barulah diperhatikan atau dipertimbangkan usia teman-teman. Jadi di usia ini nanti adalah yang diambil adalah usia yang paling tinggi atau yang lebih tinggi teman-teman. Jadi dalam mengambil atau mempertimbangkan ini usia ini teman-teman, maka yang diperhatikan terlebih dahulu adalah tahunnya. Jika misalnya tahun mereka itu masih sama, maka nanti akan diteruskan kepada bulan lahir mereka. Kemudian nanti kalau misalnya bulan lahir mereka itu sama, barulah ditentukan oleh tanggal mereka. Jadi di sini yang kita ambil dulu di sini di usia ini adalah siapa yang paling tinggi usianya teman-teman. Nah, jadi sekarang teman-teman kita sudah tahu dan kita sudah mulai ada gambaran bagaimanakah skema penentu kelulusan jika nilai akhir sama. Ini adalah untuk semua jurusan. Yang pertama adalah dilihat nilai teknis, kemudian manajerial sosiokultural, kemudian wawancara, dan yang terakhir adalah diperhatikan usianya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan membuat sebuah contoh teman-teman supaya lebih paham dan supaya juga tidak ada perbedaan pemahaman antara kita, antara seluruh peserta. Jadi di sini kita misalkan ada sejumlah formasi yaitu 1, kemudian dengan jumlah pelamar itu adalah 2 orang. Kemudian di sini usia pelamar, jadi kita harus menentukan dulu teman-teman, kita harus membuat usia pelamar itu berapa. Jadi di sini misalnya pelamar pertama adalah Flora dengan usia adalah 25 tahun, kemudian pelamar kedua adalah Andalan dengan usia 23 tahun. Dan dengan nilai akhir adalah sama teman-teman, artinya mereka memiliki jumlah nilai yang sama pada satu formasi tertentu dengan jurusan atau bidang yang sama pula. Jadi kira-kira nanti teman-teman siapakah yang akan lolos atau siapakah yang bisa mengisi formasi tersebut. Di sini kita sudah membuat 3 tabel teman-teman, jadi nanti saya rasa tabel berikut ini yang akan kita jelaskan ini bisa menjadi bahan pertimbangan kepada teman-teman semua. Satu persatu dulu kita akan membahas teman-teman, di mana di sini ada tabel pertama. Tabel pertama ini teman-teman kita perhatikan nilai total mereka. Nilai total mereka adalah 500. Untuk Flora dulu nilainya adalah 585, kemudian Andalan juga memiliki nilai totalnya yaitu 585. Jadi dalam hal ini teman-teman tentu kita agak bingung sebenarnya siapa nanti yang akan mengisi formasi tersebut, karena walaupun mereka hanya 2 orang tetapi formasi yang disediakan adalah hanya 1 teman-teman. Jadi siapa nanti yang akan mengisi formasi tersebut, sementara nilai mereka adalah sama yaitu 585. Jadi di sini kita kembali ke atas tadi teman-teman, bahwa yang pertama sekali kita lihat adalah nilai teknis mereka. Nah, jadi di sini kita akan melihat bagaimanakah sebenarnya nilai daripada tiap jenis seleksi yang telah mereka ikuti. Yang pertama adalah teknis. Kita melihat Flora mendapatkan nilai teknis sebesar 405, sedangkan Andalan mendapatkan nilai teknis sebesar 400. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang lebih diutamakan atau yang bisa mengisi formasi untuk formasi tersebut teman-teman adalah Flora, karena dia memiliki nilai teknis yaitu 405, sedangkan Andalan hanya 400, walaupun sebenarnya total nilai mereka adalah sama yaitu 585, sehingga yang dinyatakan lulus adalah Flora teman-teman. Kemudian pada kasus kedua juga teman-teman, di sini kita kembali melihat total nilai mereka yaitu 585 juga teman-teman, artinya nilai mereka adalah sama. Kemudian kalau kita perhatikan satu persatu dari teknis dulu teman-teman, di mana Flora dan Andalan ini memiliki nilai teknis yang sama yaitu sebesar 400. Kemudian kalau misalnya ini masih sama teman-teman, maka seperti yang telah kita sampaikan tadi bahwa kita kembali meninjau atau melihat nilai manajerial dan sosial kultural mereka teman-teman. Nah, di sini kan mereka memiliki perbedaan nilai, yang mana Flora mendapatkan nilai manajerial dan sosiokultural itu adalah sebesar
152, sementara andalan ini hanya mendapatkan 150. Sehingga nanti yang lulus adalah Flora teman-teman, yaitu walaupun nanti mereka memiliki nilai yang sama yaitu 585. Tetapi di sini dalam situasi seperti ini Flora lah yang dinyatakan lulus teman-teman. Kemudian kasus berikutnya adalah kita kembali melihat nilai total atau nilai akhir mereka yaitu masih sama, yaitu sebesar 585. Jadi kira-kira siapa yang akan lulus teman-teman? Jika misalnya nilai teknis mereka adalah sama yaitu 400, kemudian juga nilai manajerial dan sosiokultural mereka adalah sama yaitu sebesar 150, kemudian juga nilai wawancara mereka adalah sama yaitu sebesar 35, dan total nilai mereka adalah juga sama yaitu 585. Jadi kira-kira siapa yang akan lulus teman-teman? Jadi dalam situasi dan kondisi seperti ini bahwa yang lulus adalah Flora. Mengapa? Karena ketika nanti ketiga jenis tes ini mereka memiliki nilai yang sama sampai pada total nilai juga masih sama, maka yang diperhatikan setelah itu adalah ini yang telah kita sampaikan tadi, adalah kita melihat usia mereka. Jadi di sini Flora dinyatakan lolos karena usia Flora itu adalah 25 tahun sedangkan andalan hanya 23 tahun. Sehingga nanti walaupun mereka memiliki nilai yang sama mulai dari jenis tes pertama sampai terakhir, bahkan sampai pada total nilai mereka masih sama, maka yang dilihat adalah usia. Jadi karena di awal tadi kita sudah melihat bahwa usia Flora adalah 25 tahun sedangkan andalan adalah 23 tahun, maka dalam situasi atau kasus yang terakhir seperti ini yang lulus adalah Flora, sehingga dialah yang bisa mengisi formasi tersebut teman-teman. Jadi seperti itulah Bapak Ibu dan teman-teman semua skema penentu kelulusan jika nilai akhir sama. Ini berlaku untuk semua jurusan teman-teman. Jadi seperti itu saja teman-teman video yang bisa kita sampaikan, semoga saja bermanfaat. Terima kasih and see you on the next video. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.